Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Farha dengan NIM 510. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selama ini hakim menjatuhkan pemidanaan setelah melakukan penerapan aturan hukum pidana ke dalam suatu peristiwa konkret dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah, meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana. Pembaruan Sistem Hukum Nasional atau PSHN khususnya di bidang hukum pidana melalui pemberlanjutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Salah satu pembaruan yang tidak diatur dalam KUHP lama yaitu pedoman pemidanaan atau Standard of Sentencing atau Sentencing Guidelines. Lalu, mengapa bisa terjadi disparitas pemidanaan, pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dipakai, dan apakah ada rumusan perhitungan lamanya masa pemidanaan. Ilmu pengetahuan dan rasa keadilan masyarakat menginginkan adanya pegangan bagi hakim dalam mempertimbangkan, memilih, serta menjatuhkan bentuk dan lamanya pemidanaan. Pedoman pemidanaan membantu hakim merumuskan cara pemidanaan. EDOS Herrich dan Topo Santoso memberikan anotasi bahwa pedoman pemidanaan adalah panduan atau kerangka acuan yang digunakan hakim dalam menentukan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah dalam suatu perkara pidana. Pedoman pemidanaan diatur dalam pasal 54 ayat 1 KUHP. Pasal ini mengatur pada pokoknya bahwa terhadap tindak pidana yang terjadi wajib dipertimbangkan dalam putusan tentang apakah bentuk kesalahan pelaku kejahatan, motif dan tujuan pelaku, sikap batin pelaku tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, sikap dan tindak pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, dan atau nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Bagi terdakwa korporasi, pedoman pemidanaannya diatur dalam pasal 56 KUHP. Dengan mengatur pedoman pemidanaan ini KUHP, maka rumus hakim dalam melakukan pemberian hukuman sudah berubah menjadi tindak pidana plus pertanggungjawaban pidana plus pedoman pemidanaan atau pemidanaan. Pedoman pemidanaan memandu hakim menjatuhkan putusan tanpa mengurangi independensi hakim. Di Amerika Serikat, sejak 1987, pemerintah federal menetapkan ketentuan mengenai pedoman pemidanaan untuk menyeragamkan putusan pengadilan federal terhadap kejahatan yang melanggar ketentuan hukum federal. Dalam kondisi yang serupa, pedoman pemidanaan dibuat dalam bentuk tabel pemidanaan dengan memperhatikan dua faktor utama, yaitu tingkat keseriusan kejahatan atau the severity of the crime, dan catatan kejahatan yang pernah diputus atau the criminal history of the confidence. Untuk faktor keseriusan kejahatan dibuat sederajat atau level kejahatan. Pedoman pemidanaan yang tidak memberikan skala atau rentan masa pemidanaan apabila syarat-syarat pemidanaan terpenuhi pada perbuatan dan diri terdakwa menandakan pedoman pemidanaan dalam KUHP nasional masih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pemidanaan sesuai dengan batas pemidanaan yang ditentukan dalam undang-undang. Kebebasan hakim sendiri bukannya tanpa batas, tetapi harus sesuai dengan kaidah dan koridor undang-undang hukum pidana, memberikan parameter yang lebih ketat karena sifatnya sebagai hukum publik dan menyesuaikan dengan kebijakan politik hukum negara yang tidak lagi mengenal tujuan hukum sebagai sarana pembalasan.
teori retributif, serta mencegah hakim bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pemidanaan. Putusan pemidanaan yang mempedomi pedoman pemidanaan akan membuat kepastian hukum pidana bisa diprediksi oleh pihak yang berkepentingan. Bagi pihak korban, pemenuhan pedoman pemidanaan akan memberikan keadilan bagi korban, apalagi kalau terdakwa mau memulihkan kerugian pada korban yang bermuara pada adanya pemaafan dari korban atau keluarga korban, sehingga menghadirkan keadilan restoratif atau restoratif justice. Pemanfaatan bisa dilihat dari pasal 54 ayat 2 KUHP yang memperkenalkan lembaga pemaafan hakim. Apabila terdakwa memenuhi syarat-syarat pertimbangan pedoman pemidanaan di pasal tersebut, dengan demikian diharapkan hukum yang berkeadilan, hukum yang berkepastian, dan hukum yang bermanfaat bisa terwujud. Pedoman pemidanaan diharapkan memberikan panduan bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan dan menjatuhkan pemidanaan dengan lebih baik dan lebih bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai keadilan yang hidup pada masyarakat Indonesia sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik. Kepatuhan hakim akan pedoman pemidanaan merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan hukum pidana dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara independensi hakim dan penegakan hukum yang tegas serta nilai keadilan yang humanis. Ketentuan tujuan dan pedoman pemidanaan terdapat pada pasal 51 sampai 52 tujuan pemidanaan dan 53 sampai 56 itu pedoman pemidanaan. Terdapat 4 tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP. Pertama, tujuan pemidanaan antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Kedua, pemasyarakatan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga, tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik dan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pedoman pemidanaan dalam KUHP baru. Pedoman pemidanaan bermula dari pokok pikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan, dan ancaman pidana merupakan bagian integral yang berfungsi sebagai merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari keseluruhan sistem pemidanaan. Pedoman pemidanaan merupakan petunjuk arah bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman yudisial atau yudikatif bagi hakim. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya. Pedoman pemidanaan dalam KUHP baru terdiri atas beberapa hal, yaitu ada ketentuan umum. Selanjutnya, pedoman pemidanaan bagi pelaku orang natural, pedoman pemidanaan bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana, pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif, alasan pemberat, dan ketentuan lain tentang pemidanaan. Pedoman pemidanaan ini bermanfaat bagi hakim sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman dalam membuat putusan hukum, memiliki kebebasan atau kemandirian, atau independensi hakim. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Independensi itu hakikatnya tidak berada dalam ruang hampa. Ia terikat atau dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral, etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme, dan imparsialitas. Sehingga dalam konferensi internasional atau Commission of Juris dikatakan bahwa independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner. Kebebasan
peradilan atau independent judiciary wajib diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan. Konsep inilah yang melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan. Berdasarkan hal itu, maka dalam konteks peradilan pidana diperlukan suatu pedoman pemidanaan yang akan memberikan dasar, alasan, atau pertimbangan yang tepat dan benar bagi hakim dalam membuat setiap keputusan hukum pidananya. Secara konkret, pedoman pemidanaan diatur dalam paragraf 2 bagian 1 bab 3 tentang pemidanaan. Pidana dan tindakan, pedoman mendasar dalam menjatuhkan pidana bagi hakim dituangkan dalam pasal 53 yang terdiri dari 2 ayat, mengatur nilai yang harus dikedepankan oleh hakim dalam mengadili sebuah perkara, yaitu melakukan penegakan hukum dan keadilan. Namun, jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Selanjutnya, dasar pertimbangan pemidanaan diatur pada pasal 54 ayat 1 KUHP baru. Pasal tersebut berketentuan beberapa hal yang wajib dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, yaitu A. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, B. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, C. Sikap batin pelaku tindak pidana, D. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, E. Cara melakukan tindak pidana, F. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, G. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi perlu tindak pidana. H. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, I. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, J. Pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, dan atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasan pasalnya, pasal 54 ayat 1 KUHP menjelaskan manfaat batasan kondisi yang harus dipertimbangkan dalam pemidanaan, yaitu pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut. Diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat 1 ini. Penjelasan ini tidak hanya menjelaskan manfaat pedoman pemidanaan, namun juga memberikan pemanfaatan terkait fungsi pedoman pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia. Kemudian dalam pasal 54 ayat 2 KUHP diatur asas Rechtsterliche Pardon atau judicial pardon melalui batasan pengecualian yang dapat dijadikan untuk tidak menjatuhkan tindak pidana atau tidak mengenakan tindak pidana dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, yaitu ringannya perbuatan, keadaan perilaku pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian. Ini adalah alasan penghapus pidana atau alasan peniadaan hukuman. Pemberian maaf harus dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun pasal 55 KUHP baru juga memberikan jaminan bahwa Rechtsterliche Pardon yang diatur dalam KUHP baru serta merta gugur jika diketahui dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana. Ketentuan ini memberikan petunjuk bagi hakim untuk membuktikan bahwa pemaafan atau peniadaan pidana harus ditelisik lebih lanjut apakah ada unsur kesengajaan dari pelaku untuk menciptakan kondisi pemaafan atau peniadaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya.
Dalam hukum pidana memang terdapat keadaan yang membuat hakim dapat saja tidak menghukum atau tidak menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seseorang pelaku pidana atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman. Dalam dasar-dasar yang meniadakan hukuman terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini merupakan alasan penghapusan pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dijatuhi pidana atau dijatuhi hukuman oleh hakim. Secara umum, alasan pembenar berkaitan erat dengan unsur objektif atau perbuatan, sementara alasan pemaaf berkaitan erat dengan unsur subjektif atau sikap batin pelaku. Sistem hukum pidana hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan atau surplusif sistem, dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Dalam sistem hukum pidana, masalah pedoman pemidanaan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum pidana itu sendiri. Kedudukan atau posisinya dapat dilihat dari bagan berikut ini. Nah, inilah bagan sistem pemidanaan. Yang pertama, yang paling atas ada sistem pemidanaan. Lalu di sebelah kiri ada asas dan tujuan pemidanaan. Di sebelah kanan ada pedoman pemidanaan. Lalu turun ke bawah di sebelah kiri itu juga ada tindak pidana. Lalu di sebelah kanan itu ada pidana. Lalu di bawah lagi ada kesalahan. Lalu di bawah kesalahan itu ada 3 masalah pokok hukum pidana. Dari penjelasan bagan di atas terlihat bahwa 3 masalah pokok hukum pidana yang berupa tindak pidana, kesalahan, dan pidana sebenarnya hanya merupakan komponen atau sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana yang pada hakikatnya juga merupakan sistem pemidanaan. Di sini kelemahannya, KUHP yang selama ini berlaku tidak memuat tujuan pemidanaan dan pedoman pemberian pidana yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh bentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Sementara yang ada selama ini hanya aturan pemberian pidana. Jika dilihat dari perspektif sistem pemidanaan, ketiga pokok masalah ini, tindak pidana, kesalahan, dan pidana ini bukan merupakan pilar-pilar yang berdiri sendiri, namun berada pada bangunan sistem yang lebih besar. Bangunan sistem hukum pidana yang lebih besar inilah yang biasanya disebut bagian umum atau general part, atau aturan atau ketentuan umum, general rules. Di dalam aturan umum inilah dimasukkan bangunan konsepsional sistem hukum pidana atau sistem pemidanaan yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas tujuan pemidanaan atau pemidanaan dan pedoman pemidanaan serta sebagai pengertian atau batasan yuridis secara umum. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.